Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Sahabat Tazkiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menakdirkan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tazkiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji satu hadis yang menerangkan kenapa kita harus sahur dan tidak boleh meninggalkan sahur. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-sahuru aklatun barakatun. Sahur itu makanan yang di dalam makanannya itu ada keberkahan. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan sahur itu. Walau kana jar'atan min ma, walaupun itu hanya seteguk air. Kenapa? Hikmahnya adalah fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Maka sesungguhnya Allah itu dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Sahabat Tazkiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pertanyaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang sahur, dan bagaimana para malaikatnya pun bersolawat kepada orang-orang yang sahur? Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya mengatakan, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang yang sahur adalah as-sana'u alaih. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji orang yang sedang sahur. Maka ketika kita dianjurkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, maka ada saatnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita semua memuji hambanya, memuji kita, yaitu ketika kita melaksanakan sahur. Kemudian yang dimaksud dengan bagaimana malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur, yaitu al-istighfaru lahum. Para malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sahur tersebut. Maka dari itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menyebutkan dalam hadis tersebut, fala tad'uhu, janganlah kalian meninggalkan sahur. Karena itulah Allah dan malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Begitupun para malaikat. Sahabat Tazkiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus melihat bagaimana kaifiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara sahur yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sahur. Jarak antara sahurnya beliau dengan azan subuh itu sekitar ketika seseorang membacakan ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat. Maka mungkin ketika kita aplikasikan, kita ambil contoh surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk di juz 29 itu ada 30 ayat. Bagi orang yang tartil membaca Al-Qur'annya itu sekitar 8 sampai 9 menit. Itu 30 ayat. Kemudian ditambah 20 ayat lagi, ya sekitar 7 menitan. Maka total mungkin 15 menitan. Itulah jarak antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh itu sekitar 15 menit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kami sajikan tentang kenapa kita harus sahur. Maka jawabannya sudah kami jelaskan tadi. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.